Dipaksa nikah bab 19. Jangan lupa subscribe, like dan komen. 1 bulan berlalu, Dinda masih enggan membuka mata. Alam bawah sadar lebih indah daripada kehidupan nyata. Lelah terus berada di posisi penuh penderitaan, sekarang ia ingin melepaskan semua beban. Ma, kasihan gadis ini. Sudah 1 bulan tidak ada tanda perkembangannya. Apa kita dia ke luar negeri saja? Tanya pria tua tersebut pada istrinya. Mama ikut papa saja, mana baiknya. Tidak mungkin kita membiarkan dia sendiri di sini. Tidak ada pihak keluarga yang mencari keberadaannya. Apa dia hidup seorang diri? Tanya sang istri sedih melihat nasib gadis tersebut. Kayaknya begitu, Ma. Papa sudah melaporkan pada pihak berwajib, tapi tidak ada laporan kehilangan wanita ini. Kata papa memandang iba wanita tersebut. Mama terdiam memandang wajah cantik wanita di hadapannya terbaring lemah. Wanita ini seperti nyaman dan bahagia berada di alam sadarnya. Apa kehidupan nyata begitu pahit dan menderita hingga memilih tidur panjang? Sungguh malang nasibmu, Nak. Usia muda seperti ini kau sudah menanggung beban hidup yang berat. Batin istri dari pria tua tersebut. Ya sudah, Ma. Ayo kita bicarakan ini sama dokter. Iya, Pak. Pasangan suami istri tersebut pergi meninggalkan Dinda yang setia menutup mata. Setelah kejadian di mana Alvaro mengira korban kecelakaan tersebut adalah Dinda, ternyata bukan, ia merasa lega. Semua tempat sudah ia kunjungi mencari keberadaan Dinda, namun tetap tidak ia temui. 3 tempat yang tidak Alvaro pikirkan di otak: rumah sakit, kantor polisi dan pantai. Mama Chelsea sudah mendengar semua penjelasan Alvaro, meski masih sulit untuk dipercaya dengan semua cerita. Entah kenapa hati kecil berkata jika semua tidak benar, Dinda bukan wanita seperti apa yang digambarkan Alvaro pada detail cerita. Alvaro sangat berubah dengan Alvaro yang dulu. Alvaro yang sekarang lebih dingin dari sebelumnya, bahkan sedikit kesalahan karyawannya, tidak senggang ia memarahinya. Semenjak kepergian Dinda dari rumah, tidak sekali Alvaro berdekatan dengan wanita manapun. Ia menjaga jarak, hingga setiap wanita yang mencoba mendekatinya langsung ia tendang. Hatinya masih terukir 1 nama dan 1 wanita, Dinda Anjani Karisma. Bocil cantik yang mampu menaklukkan hatinya dalam sekejap. Saat itu tidak terlintas di otak Alvaro untuk kembali membuka hati dan mencintai seseorang secepat ini, namun hati tidak ada yang bisa menebak atau diatur. Cinta datang sendiri tanpa ia persiapkan tempat untuk masuk. Bahkan cintanya pada Dinda lebih besar dari cinta pada mantan kekasihnya. Al, ayo makan dulu. Ajak Mama melihat rapinya Alvaro dengan jas yang sudah siap kerja. Tidak, Ma. Al makan di kantor saja. Al berangkat dulu. Tolak Alvaro lalu menyalim punggung tangan Mama. Selalu saja begini, mau sampai kapan, Al? Ingat, hidup terus berjalan, tidak diam di tempat. Nasihat Mama. Assalamualaikum. Salam Alvaro meninggalkan Mama di ruang makan tanpa mempedulikan perkataannya. Alvaro bosan tiap hari mendengar perkataan sama dari Mama menyuruhnya move on. Perkataan Mama sulit untuk dilakukan, melupakan Dinda dalam ingatannya saja begitu sulit,
bagaimana membunuh cinta yang sudah terlanjur tumbuh membesar. Untuk menghindar dari pembahasan yang sama, ia memilih menjauh daripada menyakiti perasaan Mama dengan perkataannya yang akan membuat sakit hati. Alvaro akan lebih sensitif jika bersangkutan dengan nama Dinda. Mama memandang kepergian Alvaro selalu saja menghindar darinya. Ia tahu Alvaro tidak bisa melupakan Dinda, begitu juga dengannya. Meski baru beberapa hari tinggal bersama, ia sudah bisa mengenal karakter wanita tersebut. Mama tahu kamu sulit melupakan Dinda Al. Mama tidak memaksa kamu untuk langsung melupakan Dinda, tapi Mama ingin kamu perlahan menata hati kembali. Ucapnya sedih memandang kepergian Alvaro sudah tidak terlihat lagi. Di kediaman keluarga Atmaja, mereka menikmati makan dengan lahap. Mereka sudah mengetahui semua yang terjadi pada rumah tangga Dinda. Bahkan Papa Bara merasa malu memiliki putri seperti Dinda. Semua penjelasan Alvaro membuat ia tidak becus mendidik putrinya Dinda. Ma, Kak Dinda sudah sebulan gak pernah kesini. Apa kakak tidak menganggap kita keluarga lagi setelah lari bersama selingkuhannya? Tanya Rima sengaja memancing ingin melihat reaksi papa tirinya. Apa reaksi pandangan mengenai putri kandungnya? Mulai hari ini stop berbicara atau membahas tentang Dinda. Lantang papa tegas. Tapi, kenapa pa? Bagaimana juga Kak Dinda anak kandung papa dan juga kakakku? Kalau papa bilang stop ya stop. Setelah kemarin dia ketahuan selingkuh, Dinda bukan lagi anak papa, Dinda bukan anggota keluarga Atmaja. Jika ibunya Jaleng akan menurun pada anak, papa menyesal dulu melarang keras wanita itu membawa anak jalannya. Marahnya. Ibu dan anak tersebut melempar pandang tersenyum bahagia, rencana mereka sempurna. Sudah pa, tidak usah disesali, jadikan semua sebagai pelajaran karena nasi sudah menjadi bubur. Nasihat Mama Rita sok bijak, dalam hati tertawa penuh kemenangan, akhirnya ia bisa menendang jauh ibu dan anak dari kehidupan bahagia. Jangan salahkan Mama Dinda, salahkan mama kandungmu, kenapa melahirkanmu. Jika kamu tidak ada, kamu tidak akan menerima semua ini. Batinnya bahagia akhirnya balas dendam terbalaskan. Mama sungguh debis. Selamat menikmati hidup gembel di jalanan kakakku tersayang Dinda. Aku berharap kau tidak mati begitu cepat. Kau harus menderita dan merasakan keterpurukan seperti apa yang aku rasakan saat kau selalu dipuji dan dibanggakan satu sekolah. Dan aku menjadi hinaan dari pujianmu. Batin Rima. Lanjutkan makan kalian, papa sudah kenyang. Ucapnya lalu bangkit meninggalkan meja makan menyisakan Mama dan Rima. Setelah melihat kepergian papa sudah jauh tidak terlihat, kedua wanita tersebut bangun loncat riang. Mereka melupakan ART yang masih ada di sana memperhatikan kedua wanita yang loncat ruang setelah kepergian Tuan. Ternyata sungguh mudah membuat papa membenci Dinda. Kata Rima terlihat jelas dari wajahnya sangat bahagia. Sudah pasti sayang. Mama tahu kelemahan papamu itu. Sebelum dia memilih ibu jala itu, Mama sudah bersamanya duluan. Mama nomor satu dari ibu yang ada di dunia ini. Kelicikan Mama bahkan tidak ada tandingan dengan orang lain. Aku ingin seperti Mama Smart. Puji Rima tanpa sadar perkataannya terselip kata sindiran.
Perkataan kamu bisa Mama anggap pujian atau sindiran. Tanya Mama sedikit terganggu dengan kata licik. Kenapa tidak menggunakan kata smart?